Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kembali bersama Mbah Bambang di siang bolong ini. Siang bolong, siang kok bolong ya? Istilahnya siang bolong tuh siang di tengah hari ya, tengah hari. Salam tengah hari. Jadi ini kesempatan Mbah di siang hari ini akan menjawab pertanyaan teman Mbah yang berasal dari timur, yaitu dari Maluku. Pertanyaan sungguh luar biasa, yaitu menanyakan tentang budaya Jawa. Nah, beliau itu memang bukan orang Jawa, makanya tanya tentang budaya Jawa, yaitu tentang pemandian benda pusaka atau jamas pusaka kalau orang Jawa bilang gitu. Ya. Jadi begini, temanku khususnya yang dari Maluku, itu pertanyaan yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Jadi Mbah akan menjelaskan tentang hakikat memandikan benda-benda pusaka yang dimiliki orang-orang Jawa. Memang itu adalah warisan leluhur. Dalam 1 tahun sekali, biasanya di menjelang bulan Suro, khususnya pada malam Suro, itu ada tradisi membersihkan benda-benda pusaka yang dimiliki, entah itu keris, tombak, rencong, atau benda pusaka apa saja, itu dimandikan secara khusus ya, secara khusus dimandikan. Namun hakikatnya itu begini temanku, bahkan menjawab tentang hakikat pemandian benda-benda pusaka. Itu yang pertama, memang benar itu adalah warisan leluhur, dan warisan leluhur itu tidak ada salahnya, tidak ada salahnya, karena pasti mengandung petuah-petuah yang baik. Itu seperti kita saja, kenapa kita harus mandi? Itu sama, yaitu warisan leluhur itu mengajarkan kebersihan benda apa saja itu yang ada di rumah itu bisa kita bersihkan, walaupun itu bukan benda pusaka. Apalagi benda pusaka, yaitu benda yang disayangi, yang membuat pemiliknya itu tenang, tentram. Itu sudah seharusnya selalu dibersihkan. Namun budaya Jawa memilih dalam 1 tahun sekali, yaitu di malam Suro. Dan memang sebelum memandikan benda pusaka itu diawali dengan tirakat. Kadang-kadang puasa Senin Kamis atau puasa mutih ya, selama 3 hari. Kemudian baru memandikan benda pusaka, tentu dengan cara-cara khusus pemandiannya. Kemudian hakikat yang berikutnya, kenapa itu selain pertama pusaka itu tetap bersih, itu hakikatnya itu yaitu untuk mengeluarkan energi negatif yang ada dalam pusaka tadi. Energi negatif itu selama 1 tahun tentu banyak yang menampal di situ. Energi negatif. Tapi energi negatif itu apa yang sebenarnya energi negatif itu? Energi yang mengeluarkan pancaran yang tidak menyenangkan hati, membuat suasana jadi tidak baik di dalam rumah, di dalam ruangan, kepada pemiliknya. Kita ambil contoh begini. Kalau kita memiliki kendaraan ya, entah itu motor atau mobil, motor sajalah, ya, punya motor. Motor sebenarnya itu baru, tapi ternyata motor itu kotor sekali. Kotor sekali, penuh dengan becek, penuh dengan debu, penuh dengan kotoran, mungkin nginjak apa nggak ngerti. Jadi motor itu tadi seharusnya itu
baru. Tapi kalau motor itu jelek karena tertutup dengan kotoran tadi, tentu mempengaruhi pemiliknya. Pasti orang bilang pemiliknya itu malas, tidak bersih, jorok, segala macam. Itu yang dipancarkan energi negatif dari motor karena motor kotor tadi. Sama dengan benda pusaka, entah itu keris atau apa itu, kalau yang dipajang di dalam ruangan atau disimpan itu kotor, membuat bau tidak enak, itu tentu mengeluarkan energi negatif kepada orang yang di sekitarnya. Pasti akan mengatakan seperti motor kotor tadi. Tapi sebaliknya, kalau yang motor tadi kinclong, bersih, itu membuat simpatik pada orang yang melihat. Selain diri kita senang, orang lain juga akan menilai, waduh, bersih, tentu hatinya juga bersih, tentu biasa di rumah, rumahnya juga bersih, karena yang dipakai sehari-hari aja bersih. Itu analoginya begitu. Nah, gambarannya begitu. Jadi mengeluarkan energi itu tuh begitu. Nah, jangan diartikan di situ ada jin, setan, peripayangan atau apa-apa, enggak. Ya. Mbah enggak percaya itu. Setan, jin itu kalau mau menggoda manusia bukan menempati hal-hal kayak begitu. Jin, setan itu cuma mempengaruhi hati saja, mempengaruhi. Jadi itu teman hakikatnya, untuk mengeluarkan energi negatif itu begitu. Kemudian apa selanjutnya? Membuat hati pemiliknya itu jadi tentram. Kalau bersih jadi tentram, pusaka itu kalau bersih jadi tentram, dan itu bukan syirik, ya. Karena apa? Membuat tentram hati itu bukan syirik. Saya katakan lagi, kalau semenjak kita mempercayai membuat tentram hati, benda pusaka apa saja bukan syirik, bukan musyrik. Karena apa? Karena semua itu hakikatnya, itu semua kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Sama dengan tadi, hakikatnya benda pusaka dimandikan tadi, temanku, itu supaya bersih. Kalau bersih kan tidak mudah rusak. Jadi orang-orang Jawa sana itu tahu ini sebuah benda kalau nggak dirawat akan rusak. Jadi tentu namanya benda bisa mengalami kerusakan, itu berarti tidak ada kekuatan apa-apa. Tidak ada kekuatan apa-apa. Benda apa saja yang bisa rusak, itu berarti tidak memiliki kekuatan apa-apa. Itu hakikatnya begitu temanku yang terhormat yang dari Maluku, teman Mbah Setia. Itu hakikatnya begitu temanku. Jadi cara mensifati pusaka itu bukan pusaka itu menjadikan sesuatu sesembahan, bukan. Pusaka itu membuat hatinya ditenang, tentram, ya. Seperti kita memiliki kendaraan tadi. Kalau itu dikatakan musyrik dengan pusaka itu, kenapa motor yang cerita motor tadi nggak dikatakan musyrik? Apa bedanya? Dua-duanya membuat ketenangan, ketentraman. Motor bisa dipakai untuk bekerja kemana-mana, bisa dipakai untuk mengantar keluarga. Keris juga bisa untuk mengantar hati tenang, hati tentram. Tidak ada bedanya, itu tidak musyrik. Karena kita mensifatinya bukan jadi sesembahan atau yang harus disembah. Itulah temanku yang dari Maluku Utara, mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan penjelasannya. Karena Mbah ini juga orang baru, ya. Dikatakan orang baru, ya
tentu mbah-mbah saya dulu lebih hebat daripada saya. Saya seperti teman-temanku juga manusia biasa, tidak punya kelebihan apapun. Hanya kita selalu bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi ilmu, bagi-bagi meneruskan warisan-warisan leluhur yang harus kita lestarikan. Itulah temanku, mudah-mudahan temanku bisa memahami, mengerti, dan juga untuk teman-teman semua di Nusantara, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, dan jangan lupa tetap semangat.